sendiri, tubuh kita sendiri, sistem diri kita itu punya cara sendiri untuk menterapi diri kita sendiri sebetulnya. Gitu kok, asalkan kita mau agak sedikit mikir dikit lah gitu. Maksudnya memberikan perhatian sedikit lah gitu ke dalam diri kita sendiri, itu pasti ada polanya. Gitu. Tinggal kita tinggal nanti ngulik aja gitu. Berarti pas kita tadi ya, sudah ya. Nah, ini nih Kak Aryani udah mulai paham polanya, tapi aku selalu cari kegiatan Pak seperti menyapu, mencuci dan lain supaya pikiran yang bikin cemas hilang. Nah, cari hal yang itu turun sedikit aja, berarti itu ada potensi tuh. Sebetulnya kalau kita bisa, misalnya gini, kalau dari kondisi kayak gini saya itu malah meningkat. Nah, sesuatu yang bisa naik berarti bisa turun, gitu. Pasti ada potensi tuh, pasti ada peluang. Sesuatu yang masih bisa bergerak, bisa naik, berarti bisa turun, gitu. Ya turun bisa juga naik gitu. Tapi bagaimana kita supaya bisa lebih banyak mempertahankan kondisi yang normalnya menurut kita, sesuai dengan keunikan diri kita. Kemarin nangis di dalam mimpi dan ngobrol sama orang bahwa aku kena anxiety, itu alam bawah sadar kita. Ya mimpi ya pikiran bawah sadar kita begitu, hasil dari pikiran bawah sadar kita. Pak izin bertanya, pikiran alam bawah sadar itu apa? Mohon penjelasannya. Tadi udah dijelaskan ya, berharap bisa diterima ya Putra. Tentang secara tidak langsung saya sudah menjelaskan itu tadi. Saya ada cemas berlebih sampai malam susah mau tidur. Ya, karena otak reptilnya di bagian area yang bertugas untuk apa namanya, untuk alarm bahayanya itu aktif gitu. Si alarm bahaya di otak reptilnya itu aktif, sehingga memaksa kita untuk awake, untuk tetap sadar gitu, karena dianggap dalam kondisi bahaya. Nah, sehingga bagaimana supaya si alarmnya nggak bunyi? Ya sama aja kayak kendaraan misalnya gitu. Ketika kendaraan itu bunyi alarmnya, berarti apa yang perlu dilakukan gitu? Ya berarti singkirkan hal-hal yang dianggap bisa membahayakan gitu. Pastikan menjadi aman gitu. Nah, tinggal pahami itu kondisi-kondisi seperti apa nih saya ketika merasa aman. Perhatikan polanya begitu. Perhatikan polanya. Pasti ada polanya. Kondisi apa yang membuat saya merasa aman? Ya, artinya ketika cemas pun kan sebetulnya nggak 100% setiap detik itu merasa cemas saja terus. Itu kan generalisir aja kita gitu. Setiap hari saya merasa cemas gitu. Padahal nggak dalam satu hari itu full juga gitu. Pasti ada satu detik, walaupun misalnya satu detik aja kita ada momen kita itu nggak ngerasa cemas gitu. Bisa jadi ada itu tuh gitu. Nah, yang perlu kita pahami polanya tuh, ketika lagi nggak cemas muncul tidak cemas, itu kondisinya kayak gimana polanya. Ketika cemas itu polanya gimana? Kalau bisa tulis nih, diinventarisir sendiri sama kita sendiri, tulis. Saya itu kalau cemas itu pemicunya ini nih gitu. Saya terbayang apa? Coba eksplorasi oleh diri sendiri. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau lagi cemas, ini yang muncul itu apa aja? Tulis, pahami, coba pelajari pola-polanya. Kemudian pemicunya apa nih? Tadi itu tiba-tiba saya ngerasa cemas gini. Ternyata nggak tiba-tiba langsung cemas. Ada satu sensasi tertentu dulu tuh gitu. Tanda ketika saya akan muncul merasa cemas yang berlebih begitu. Ada gambaran tertentu. Ada suara tertentu. Ada kata-kata tertentu. Tercium bau tertentu misalnya begitu. Nah, itu pelajari polanya. Pelajari pola, itu ada polanya begitu. Sebelum suka cemas pernah Kak mimpi buruk? Ya, itu bisa jadi pemicunya tuh gitu. Nah, mimpi buruknya apa tuh gitu. Coba pelajari polanya, apakah ada keterhubungannya atau tidak. Nah, mimpi buruk itu bisa jadi kayak ketanam tuh, kesugesti ke dalam pikiran bawah sadar kita sendiri, sehingga mengubah cara berpikir kita, mengubah perilaku kita begitu. Terima kasih Kak Adit. Atur nuhun. Terima kasih Mas. Suka Kak, emang pada begitu ya, anxiety pikirannya kayak buruk-buruk gitu. Jadi iya, dengan ngobrol pun saya nggak cemas Pak, tapi pas bangun bengong gitu muncul tuh pikiran. Ya karena terbiasa saja, ya kebiasaannya seperti itu begitu.
Biasanya cemas karena bertemu dengan saudara yang tidak sefrekuensi, apakah harus dihindari bertemu? Untuk sementara jika itu pemicunya bisa, gitu. Hindari dulu aja, begitu. Pola-polanya kita pelajari dulu. Bahkan kalau misalnya kalau saya ngedenger musik kayak gini, saya kok ngerasa nyaman ya, gitu. Oh, kalau saya ngedengar murotal, oh saya ketika zikir, misalnya walaupun rasa nyamannya itu, perubahannya itu kecil banget gitu, nggak apa-apa. Justru kita menjadi belajar untuk peka terhadap perubahan itu. Terkadang kita karena tidak peka terhadap perubahan tersebut, begitu kita menjadi tidak bersyukur juga, tidak mengapresiasi setiap bagian dari diri kita yang sudah berusaha untuk melakukan proses tersebut, begitu. Sehingga kita dipelajari polanya, kita bisa memahami pola kita. Oh, cemas itu seperti ini. Jadi kita itu ketika kita dalam kondisi seperti ini, jadikanlah kita itu jadi lab, diri kita sendiri itu jadi lab, tempat belajar untuk diri kita sendiri, dan munculkan perasaan penasaran, curiosity kita, penasaran kita terhadap diri kita sendiri. Ini orang kayak gimana sih ya, gitu. Misalnya begitu. Ke diri kita sendiri. Oh, cemasnya muncul kayak gini nih. Oh, coba ditulis. Oh, saya itu kalau cemas itu kayak gini gitu. Polanya seperti ini. Oh, dalam kondisi kayak gini level cemasnya itu saya dari 1 sampai 10 ternyata segini nih, gitu. Yuk, jadikan apa yang terjadi saat ini adalah lab belajar kita sendiri. Artinya kita dikasih kesempatan nih untuk belajar. Kalau artinya kita supaya bisa lebih baik lagi dan bahkan bisa membantu orang lain, bisa jadi begitu. Sehingga tadi kita pelajari, jadi pelajari ini. Oh, kalau misalnya asal lambung juga, oh ada pemicunya apa nih kira-kira, pasti ada ininya, ada sesuatu yang memicu itu terjadi. Nah, setelah kita memahami polanya, kita tinggal urai itu. Kita bisa rusak polanya, katakanlah begitu. Pola di dalam NLP saja, misalnya di dalam pembelajaran yang saya dapatkan di dalam Neuro Linguistic Programming, bahasa pemrograman pikiran, katakanlah begitu. Setiap informasi yang tertanam, memori yang tertanam itu ada polanya. Pola gambaran mentalnya itu ada polanya. Karena informasi masuk ke dalam otak seseorang, ke dalam pikiran seseorang, itu melalui indrawi, oleh indera kita, sehingga strukturnya ya ada visualnya, ada auditorinya, ada kinestetiknya, begitu. Nah, setiap orang bisa berbeda-beda, ada kecenderungan. Ada orang yang masuknya itu lewat visual dulu, ada yang masuknya itu lewat kinestetik dulu, sehingga disimpannya juga seperti itu gitu. Bisa jadi satu gambaran pengalaman yang menyenangkan untuk seseorang, itu misalnya visualnya itu bentuknya itu kayak video bergerak begitu, kayak video begitu. Kemudian jernih begitu. Kemudian ada yang deket banget videonya itu, gambarannya itu. Ada suaranya itu di kanan dan kiri misalnya begitu. Nah, itu juga pola sebetulnya. Artinya kita pelajari polanya, gambaran mental di dalam diri kita tentang suatu pengalaman tertentu, itu gambarannya bagaimana. Ketika kita mengalami kondisi cemas, oh kemarin saya mengalami kondisi cemas, coba ingat lagi, kondisi cemas itu disimpan di dalam otak kita, gambaran mentalnya gimana. Kalau saya ingat kejadian yang kemarin, oh saya melihatnya kejadian kemarin itu hitam putih, warnanya, gambarnya. Kemudian oh gambarannya kok deket banget ya gitu, pengalaman kemarin rasa cemas itu gitu, misalnya begitu. Nah, kita coba pelajari pola mental, gambaran mental di dalam diri kita itu seperti apa, strukturnya itu seperti apa, kemudian kita ubah tuh. Kalau kita mau kita ubah, jadi buat kita itu maksudnya begini, ada orang yang melihat apa yang di dalam diri kita itu dibawanya stres gitu, udah stres, dibawa stres juga untuk menanganinya juga. Nah, dibuat sesuatu yang menarik buat kita untuk kita pelajari, bahwa ini adalah tempat belajar kita juga, untuk jiwa kita belajar, untuk diri kita belajar bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan kita belajar, perlu belajar tuh, nggak tiba-tiba, karena nggak ada manual booknya tuh kita lahir ke dunia ini, nggak ada manual booknya begitu, brojol dari orang tua kita, kemudian ada manual booknya. Oh ini kalau lagi sedih dia harus di kayak gini kan nih gitu. Oh dia kalau supaya ketawa dia harus kayak gini nih gitu, misalnya gitu. Nggak ada kan. Berarti kita harus ikro tuh, harus belajar, harus membaca bagaimana diri kita sendiri begitu.
dan memang dituntut untuk belajar, untuk memahami diri kita sendiri, gitu. Sehingga justru ketika kita mengalami kondisi seperti saat ini, kondisi cemas, khawatir yang berlebih, misalnya kondisi-kondisi yang menurut kita tidak baik-baik saja, jangan langsung tiba-tiba menyerahkan semuanya ke orang lain, begitu. Meminta bantuan ke orang lain kemudian diserahkan, ini gimana caranya nih, saya kayak gini nih, saya merasa nggak nyaman, mau tolong diselesaikan gitu. Jangan seperti itu. Justru kondisi ini adalah kondisi di mana kita suruh belajar, suruh semakin belajar, karena dulu suruh belajar nggak belajar aja terus, gitu. Diingetin suruh mempelajari diri sendiri, suruh memahami diri sendiri, nggak belajar, sehingga disudutkan pada kondisi seperti ini. Yang nggak mau harus belajar. Udah pada kondisi seperti ini, udah diingetin kondisi seperti ini, masih saja mau menyerahkan ke orang lain, mau si minta dijokiin sama orang lain untuk mengenal diri kita sendiri, begitu. Jadi ya tadi, kita dipaksa untuk belajar. Yuk kita lihatnya kondisi seperti ini adalah kita harus belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Yuk sabar untuk mengenal diri kita sendiri. Ini waktunya, bisa jadi ini waktunya kita untuk benar-benar membangun kesadaran, meningkat kesadaran kita untuk kita mengenal diri kita sendiri, begitu. Begitu. Ya bisa, insya Allah kalau lepas dari diri palsu dan menemukan diri sejati dengan meditasi bisa. Ya pada dasarnya nanti kita akan belajar sendiri untuk kita mendapatkan kesadaran itu ya. Kesadaran dimana bahwa kembali kepada kefitrahan kita, bahwa ada pemimpin di dalam diri kita sendiri, begitu. Yang akhirnya dia yang sebetulnya sedang belajar tuh. Self yang ada di dalam diri kita yang sedang seharusnya itu tuh belajar atas apa yang terjadi saat ini. Belajar untuk nyaman di tempat ramai bagaimana? Biasanya kita bisa membangun tempat kenyamanan menggunakan self hypnosis, gitu. Jadi perlu belajar self hypnosis dulu, kemudian kita membangun tuh meng-create tempat kenyamanan, gitu. Sehingga ketika kemudian dibuat jangkarnya, buat tombolnya, sehingga ketika berada di tempat ramai, kemudian kita picu jangkarnya, kita akan menghadirkan rasa nyaman, ruang kenyamanan kita yang dibuat dalam proses kondisi self hypnosis tadi, begitu. Nah, setelah kita menyadari, kita belajar bagaimana cara kita mengolah nafas kita, sadar dengan nafas, larut dengan nafas, connect antara ucapan lisan ini, mulut ini dengan ucapan hati, kita konekkan, begitu. Kita belajar untuk melakukan self hypnosis, kita menghipnosis diri kita sendiri, masuk kepada area-area yang tidak kita sadari. Kalau tadi diibaratkan kayak kita pergi ke bengkel, ke mobil ya, bengkel mobil, ketika mobilnya nggak baik-baik saja, ketika diservis begitu, ada yang rusak begitu, kita biasanya diajak sama montirnya kan, begitu, untuk lihat nih di sistem pengapian misalnya, sistem kelistrikannya, kita diajak untuk melihat area-area yang biasanya kita tidak sadari dalam keseharian. Itu diajak tuh, sama halnya kalau pakai hipnoterapis, pakai pendekatan hipnoterapi, ya kita kayak diajak sama hipnoterapis masuk kepada area yang tidak disadari tadi. Nah, kita juga bisa dengan sengaja tanpa harus dengan montir kan. Kita mau tahu nih, oh sistem-sistem ini tuh kayak gimana, sistem kelistrikannya kayak gimana, itu bisa juga kan sebetulnya begitu. Tapi perlu hati-hati. Memang lebih bagus ada pendamping ya untuk masuk ke dalam kondisi area pikiran bawah sadar kita. Kemudian kita bisa menanamkan sugesti-sugesti positif, ataupun kita bisa membuat satu program-program tertentu, kemudian kita jangkar, kita buat tombolnya. Begitu. Bang belajar untuknya, makasih Bang. Baik, present moment intinya ya Pak. Iya, present moment, ya mindfulness ya, mindfulness. Jadi bukan hanya mindfulnessnya, tapi juga heartfulness gitu. Jadi benar-benar menghadirkan hati juga, bukan hanya pikiran yang benar-benar hadir saat ini, hati kita juga sadarin saat ini, dan koneksikan antara pikiran dan hati. Koneksikan antara ucapan mulut ini dengan ucapan hati. Kita koneksikan, kita hadirkan saat ini,
sehingga kita akan bisa merasakan rasanya. Di setiap langkah kita bisa mengiringi rasanya, kita bisa memahami rasanya, gitu. Dan kita bisa mengolah rasanya, gitu. Yang biasanya kita kayak tidak bisa mengendalikan rasa tersebut yang berujung pada emosi tadi, gitu. Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita seolah seperti itu. Kalau kita mau belajar, maka kita akan masuk kepada area di mana kita bisa memahami setiap rasa. Kemudian bagaimana mengolah rasanya, begitu. Sehingga kita akan lebih berdaya lagi. Aslam takut makan yang lain selain nasi, ikan, pisang, labu. Gimana caranya biar bisa makan yang lain? Ya bisa aja supaya nggak takut. Kita pelajari polanya juga tadi. Kalau pola yang disukai ini apa tuh, polanya itu apa? Mengapa kok makanan ini itu bisa masuk? Mengapa makanan ini tidak bisa masuk? Polanya dipelajari dulu. Saya pun ketika menterapi anak-anak yang nggak suka makan nasi, begitu, yang nggak suka makan sayuran, yang saya tahapan di awal pelajari polanya juga. Pola sesuatu yang disukai sama yang tidak disukai itu polanya gimana, gitu. Nah nanti pasti ada celahnya tuh, pasti ada celahnya. Mengapa kok ini kok nggak bisa masuk nih, gitu. Itu ada celahnya. Karena tentunya kita pun ketika menangani ya perlu menggali juga, tidak asal tebak juga kan. Berarti kita perlu menggali. Nah, Anda punya kesempatan sendiri tuh untuk menggali sendiri pola-polanya itu seperti apa. Gimana cara mengatasi rasa baper saat tahu ada berita yang nggak enak? Perubahan state of mind, kondisi pikiran kita, perubahan kita itu bisa melalui tiga katakanlah tiga pintu ya. Kita bisa menggunakan pintu pikiran, menggunakan pintu tubuh, menggunakan pintu hati, katakanlah seperti itulah ya. Pikiran, tubuh, dan perasaan atau pikiran, tubuh, dan jiwa, misalnya seperti itu. Pintunya di situ. Jadi ketika kita mendapatkan satu hal yang kita merasa tidak nyaman, kita bisa mengubah pikiran kita. Kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lain, gitu. Karena pada dasarnya begini, sesuatu itu menjadi tidak nyaman, kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi lagi, dicang up namanya, begitu, dicang up ke atas. Ketika kita merasa, misalnya kita merasa tidak nyaman dengan berita tertentu, sebetulnya kan itu nggak ujuk-ujuk, cuman memang secara umum orang nggak menyadari sistem itulah, begitu. Secara umum orang nggak menyadari sistem itu. Apapun itu dari luar diri kita, pada dasarnya sebuah informasi. Informasinya kalau dari penglihatan itu dalam bentuk cahaya, kemudian kalau pendengaran itu gelombang suara, begitu. Kita lihat dari sisi yang ini lebih ke atas lagi dulu ya, begitu. Digeneralisir dulu ke atas tuh, gitu, supaya kita belajar untuk memanualkan diri kita sendiri. Jangan gampang pakai otomatis. Memang pikiran bawah sadar kita ini mendominasi diri kita bahkan 90% lebih. Tapi jangan dibuat diri kita ini